ikhlas itu juga harus dinamis, Pak. Ojo kur meneng neng kamar. Wedi engko nek napa? Riya, ngoten lho. Bapak-bapak wegah nang masjid umpamane. Apalagi 5 waktu sholat. Aku engko dikira soleh gitu. Jadi ketika amal itu tidak mungkin tidak terlihat, ya harus dengan apa? Lakukan. Pengen haji, pengen umrah tapi orang nok sing wong ngerti pripun, Pak? Tapi sosoknya ya berlebihan, Pak. Mosok foto itu di dekat Ka'bah ngasih ping 17, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali kita dihadirkan oleh Allah di salah satu tempat yang begitu mulia, fi masjid min masajidillah, di masjid, dan semoga sekali lagi terpenting dan terpokok adalah mari kita memohon kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya agar kita tetap bersama keluarga selalu menghadirkan suasana keimanan. Suasana apa? Keimanan. Karena itulah nida, panggilan yang tertinggi dalam Al-Quran menika saat Allah memanggil orang-orang yang beriman. Memanggil sinten? Orang-orang yang beriman. Maka ketika Ramadan di 183 surat Al-Baqarah yang dipanggil menika khusus ngatane hanya orang-orang yang beriman. Nidaun iman. Dan ketika ini panggilan dari Allah, ini bukti Allah begitu mencintai orang-orang yang beriman. Maka juga dikatakan nida al-mahabbah. Allah mencintai kula panjenengan sami. Alhamdulillah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saling mendoakan ini di bulan Sya'ban, dan para ulama selalu mengingatkan agar kita dimudahkan untuk bisa hadir dan kemudian tetap mensuasanakan keimanan di bulan Ramadan. Karena memang panggilan di bulan Ramadan yang terpenting gimana kan apa? Nidaun lil mu'minin. Panggilan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, hadirkan kami bersama keluarga, bersama tetangga, bersama saudara kami di bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin hadirat yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai di surat Ali Imran ayat yang ke-102, dan kemudian kita kaitkan dengan ayat yang ke-103. Dan mohon dicatat dan dipahami, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk sadar diri. Semua yang jenengan terima, terutama terkait dengan ilmu,
Mohon ini menjadi bagian terpenting kita hadir untuk mempersiapkan hidup yang akan kita lakukan, wabil khusus bulan Ramadan. Ngaten nggih. Ilmu ngaten nggih, terutama yang terkait dengan Al-Qur'an. Hadirin yang berbahagia, di ayat 184 Allah ngendika di penghujung ayat in kuntum ta'lamun. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada jenengan. In kuntum ta'lamun. Jadi pesan penting di penghujung ayat 184 surat Al-Baqarah menika ilmu. Ta'lamun menika napa? Dari akar katanya alima, ilmu. Ya. Dan kemudian yang sangat mendalam pesan di penghujung ayat 184 menika napa? Allah menggabungkan antara fi'lun madin dan fi'lun mudhari'. Kata kerja yang sifatnya telah berlalu, lampau, kuntum itu sudah berlalu. Sedangkan ta'lamun itu adalah sedang dan berkesinambungan. Apa pesan yang perlu kita catat ya tentang pengetahuan ini adalah seharusnya menjadi karakter kita, menjadi hal yang menyatu pada diri kita. Setiap saat kita selalu memohon kepada Allah agar diberi ilmu. Dan memang demikian, manusia yang paling mulia, dan hanya untuk beliau itu kemudian Allah mengajarkan Rabbi zidni ilma. Itulah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu juga untuk umatnya, ya. Dan terkait dengan in kuntum ta'lamun itu ternyata bagian dari ayat-ayat yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Bagus sekalian. Maka ya wajar ketika ada majlis-majlis ilmu di bulan Ramadan, itu memang seharusnya ada. Dan mudah-mudahan berlanjut setelah bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, kembali Allah memanggil orang-orang yang beriman di ayat 102. Jadi ayat yang paling sering di antara yang dibaca Rasulullah nggih menika napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di antara ilmu dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, dan mungkin perlu dicatat ya, pesan di antara yang terpenting yang dikaitkan dengan Ramadan ini kan kaitan dengan takwa, Pak. Nggih napa nggih, Pak? Dengan apa? Takwa. Harapannya takwa menika menyatu pada diri kita dan takwa itu hidup, Pak. Maka sangat sering kalimat takwa itu dikaitkan dengan berbagai amal soleh, Pak. Amal kebaikan dari hati kula panjenengan sami, fikiran kula panjenengan sami, lisan yang kita ucapkan, mata yang kita pakai melihat dan mendengar, dan semua anggota badan kita ketika kita lakukan, kita rencanakan dan kita perintahkan untuk melakukan amal soleh, itu takwa, Pak. Secara umum katanya. Okay. Dan kalau kita lihat 183 surat Al-Baqarah itu berakhir dengan kalimat apa? La'allakum tattaqun. Dan kemudian mereka berlanjut 183 surat Al-Baqarah sampai 187. Itu bedanya hanya di titik, Pak. Kalau di 183 la'allakum tattaqun, tak. Sedangkan di 187 pripun? Ayo dari yang mawas menduga berarti nggih. La'allahum yattaqun. Jadi tak dengan apa? Ya, ngeten nggih. Tattaqun menika maksudna apa?
jenengan gitu. Kamu sekalian, jenengan standar. Jadi istilahnya apa? Mukhatab. La'allahum yattaqun itu mereka, ngeten. Maka sebagian hikmahnya Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, semua bahkan manusia dan semua yang diciptakan Allah akan dapat nilai manfaat karena hadir bulan Ramadan. Ngeten ya. Hadir napa? Bulan Ramadan. Nggih napa nggih? Mau pendidikan, mau ekonomi, napa malih, mau kesehatan, nggih. Termasuk tanaman, alam semesta menika, itu semuanya akan mendapatkan nilai manfaat karena apa? Ramadan, bukan semata karena Ramadan sebagai bulan, karena Ramadan menika terkait dan terikat langsung dengan Al-Qur'an. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Hadirin rahimakumullah. Dan kemudian satu tadi napa Ali Imran 100 pinten 2 nggih. Lanjut ke 103. Lah niki Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di 103 menika Allah langsung menyampaikan perintah. Ini yang mungkin ya baru kali ini saya sampaikan. Perintahipun napa? Menggunakan fi'il amr. Kata perintah. Nggih menika napa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Al-i'tisam bihablillah. Dan jenengan saged lihat di surat An-Nisa 146, kembali Allah menyatakan dengan kalimat wa'tasamu. Jadi kalau tadi perintah wa'tasimu 146 surat napa? An-Nisa, menika Allah ngendika wa'tasamu bihablillah. Jadi ada perintah dan ada sebuah fakta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini juga tawaran pada jenengan. Jenengan mau ikut atau tidak ikut tentang sebuah kebersamaan yang dikatakan al-i'tisam bihablillah, faktanya orang beriman itu ada. Tapi saya berharap ikut nggih Pak. Nggih toh. Napa? Wa'tasamu bihablillah. Dan makna yang paling penting dalam memahami al-i'tisam bihablillah menika napa? Kita selalu menghadirkan Quran dan Rasulullah, Pak. Ngaten ya. Kita selalu merasakan suasana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah menika ketika haji, pripun Rasulullah menyatakan khudhu anni manasikakum. Kan ngoten nggih? Terus kalau jenengan haji, rasakan seakan jenengan haji atau umroh bersama sinten? Halo? Bersama sinten? Rasulullah. Sanes bersama Ustaz Lukman ngoten lho nggih. Bersama sinten? Rasulullah. Kan Rasulullah ngendika pripun? Khudhu anni manasikakum. Ketika salat bagaimana? Sallu kama raaitumuni usolli. Sahabatku, umatku, kalian salat itu lihat aku, kata Rasul. Ngerti lho nggih? Artinya apa? Begitu pentingnya kita hadirkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, lebih-lebih di bulan Ramadan. Sampai ada ulama itu, saya masih ingat, membuat kitab mengatakan Ramadan ma'ar Rasul gitu. Jadi bulan Ramadan dengan apa? Selalu menghadirkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, wa'tasamu itu menggunakan fi'il napa? Madi, itu berarti napa? Itu yang terjadi, Pak. Jadi kalau sebuah kebaikan, keimanan yang itu terjadi pada orang-orang yang beriman menggunakan fi'il madi, itu diantara maknanya apa? Memang itu fakta. Meskipun tidak semuanya, Pak, ngeten lho nggih. Nggih. Apalagi kalau itu terkait dengan hal yang sifatnya penambahan-penambahan. Ngeten nggih.
Karena surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Tapi surga Darussalam niku Pak sudah luar biasa, Pak. Ngaten lho nggih. Prinsipnya napa? Surga. Dan saya doakan semuanya masuk surga Firdaus. Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Dan kemudian kenapa penting ya untuk saya sampaikan wa'tasimu 153 surat Al-Baqarah dan diperintah. Ini penting karena apa? Kebersamaan yang itu yang terkait kita sebagai pejuang Al-Quran, pejuang untuk menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata Bapak Ibu sekalian, ujian terberat menika napa? Napa Bapak Ibu? Nanti kita sampaikan solusinya juga. Ujian terberat itu adalah kebersamaan yang itu adalah sebuah persatuan, bukan perpecahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah wa'tasimu bihablillah, kemudian Allah mewanti-wanti wala tafarraqu. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian untuk hadirnya suasana musyawarah. Apakah di masjid kita, di organisasi kita, di tempat kita kerja, mari kita sampaikan. Jadi kalau punya masalah jangan di apa Bu? Pak, diempet. Nek diempet ngaten lagi. Terus tambah napa? Napa Bu? Nggih. Semakin diempet, semakin tambah masalah, semakin tambah masalah. Nek pelendungan niku lho Pak, semakin besar mledose pripun? Ngeten lho nggih. Lah biasanya napa? Nek terus diempet, ditahan, tahu-tahu napa? Ngeten. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, dan ternyata 146 surat An-Nisa, ngeten nggih. Setelah Allah menyatakan wa'tasamu bihablillahi, apa berikutnya? Wa akhlasu. Ikhlas, Pak. Jadi memang ketika jenengan Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama dalam kebaikan, dalam bingkai jamaah bersama-sama sareng-sareng wa'tasamu, ngeten nggih, i'tisam sama-sama menika baul jamaah, itu memang nilainya luar biasa Pak. Tetapi tantangan juga apa? Sangat berat dan sangat besar. Dan ternyata semua masalah menika insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk mencari jalan keluar manakala syarat pertama menika jenengan apa? Hadirkan. Nggih menika napa? Ikhlas. Dados jenengan di bulan Sya'ban menika monggo sareng-sareng ikhlas. Kita akan memasuki bulan Ramadan, hadirkan ikhlas. Ngeten. Dan itu redaksinya mirip Bapak Ibu sekalian dengan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Terkait napa? Ikhlas menika. Hanya di Al-Bayyinah ayat yang kelima menika subjek. Mereka yang ikhlas dalam suasana kebersamaan. Wa ma umiru illa liya'budullah pripun? Mukhlisina lahuddin. Dan kemudian di surat An-Nisa 146 Allah ngendika pripun? Wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Akhlasu dinahum lillah. Kan ngeten. Menggunakan fiil kata kerja. Ngeten nggih? Kemudian di ayat yang kelima surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Jadi ada yang kerja berarti ada yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan namanya napa? Subjek. Kan ngeten. Kemudian ada fiil yang ini kerja, Pak. Berarti ada yang dikerjakan, itulah objek. Maka ikhlas itu juga harus dinamis, Pak. Ojo kur meneng neng kamar. Wedi engko nek napa? Riya, ngoten lho. Bapak-bapak wegah nang masjid umpamane. Apalagi 5 waktu sholat. Aku engko dikira
soleh gitu. Enggak. Jadi ketika amal itu tidak mungkin tidak terlihat, ya harus dengan apa? Lakukan. Pengen haji, pengen umrah tapi orang nok sing wong ngerti pripun, Pak? Tapi sosoknya ya berlebihan, Pak. Mosok foto itu di dekat Ka'bah ngasih ping 17, Pak. Nah, itu kan berlebihan. Pisan pindo cukup ngoten lho, Pak nggih. Sampai selfie guyu lho, nganti guyu ngene, guyu ngono ya enggak. Ditanya itu, ya kesempatan loh. Seumur hidup sekali. Kadang repot kalau udah masalah perasaan itu repot, Pak nggih. Jadi kalau terkait perasaan itu kadang-kadang fatwanya repot, Pak. Lah kula niku cinta loh dengan Ka'bah karena Allah. Nek ngono pripun, Pak? Jenengan umroh pripun? Napa sebab umroh? Jenengan haji niku napa? Lah aku ke mencintai Allah. Di situ ada Ka'bah, di situ ada Multazam. Itu perasaanku begitu luar biasa sampai nangis kulo. Nek ngono pripun Pak fatwane? Mosok dilarang ya kan repot ya. Jadi kalau sudah perasaan itu memang sulit, Pak gitu. Ya. Apalagi perasaan dia dengan Allah, ngeten Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali tadi surat Ali Imran ayat 102 dan 103 kan. Kemudian terkait dengan surat An-Nisa 100 pinten? 146 ngeten nggih. Dan kemudian surat Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-5. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di surat An-Nisa ayat yang ke-146 setelah Allah ngendika wa'tasamu billah, itu kemudian Allah menyatakan wa akhlasu dinahum lillah. Ini yang saya memahami ya, bahwasanya kebersamaan apapun selama itu untuk kebenaran, selama itu untuk kebaikan, yakinlah ya masalah itu pasti ada. Ini apa nggih, Pak? Nggih Pak. Tapi masalah ini seharusnya menjadi pemicu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kita ingin meningkatkan. Maka saya sampaikan tadi syarat terpenting dan terpokok nggih menika napa? Hadirkan suasana ikhlas. Dan suasana ikhlas itu yang merasakan jenengan, Pak. Dan yang mengetahui jenengan dengan Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka di sini dikatakan wa akhlasu dinahum lillah. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang kelima surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ngaten. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan, An-Nisa 146 ini arahan Pak, penting Pak. Kan tadi saya sampaikan dua nggih. Apa? Yang terakhir akhlasu dinahum lillah. Sebelumnya napa Pak? Wa'tasamu billah. Sebelumnya ada dua hal Pak. Nah ini yang saya memahami ya Bapak sekalian ya. Jadi begitu detailnya Allah memberikan arahan agar kebersamaan kita menika napa semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat, dan kemudian kita masuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa zumara. Ini janji Allah Pak. Oke. Jadi saya berharap tambah banyak yang jenengan ajak ngeten nggih untuk sebuah kebersamaan karena landasan keikhlasan. Karena kita ingin menjadi pejuang untuk menghadirkan Al-Qur'an, pejuang untuk menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sebelum wa'tasamu billah ada dua hal Pak. Ini yang lebih praktisnya Pak. Napa dua hal itu? Kembali ke 146 surat An-Nisa. Illal ladzina tabu wa aslahu. Napa? Dua itu? Tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kan ngeten. Dua hal ini Pak. Ini lebih praktis ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang pertama? Taubah. Nggih. Taubah menika Bapak sekalian apa? Secara bahasa itu
kembali. Roja'a. Secara bahasa menika napa? Pulang. Apa yang dimaksud dengan kembali? Kembali kan berarti ada yang dituju, Pak, kembali. Nggih? Maksudnya kembali normal, kembali kepada Allah. Maka ada satu ayat, fafirru ilallah. Kula panjenengan sini pasti ada keterbatasan, bahkan pasti kita itu melakukan dosa dan maksiat. Tetapi nopo, ketika jenengan menyatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, ketika saya salah, semoga cepat ada yang mengingatkan. Dan kemudian kembali normal, kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara istighfar menika redaksinya, saran saya jenengan maos pripun, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dosa jenengan diampuni oleh Allah dan mudah kembali normal. Sosok mulih niki nggih rada angel lho Pak nggih. Ada lho mutar-mutar arep mulih ning omah lho sik ragu-ragu. Engko nek diseneni bojoku piye? Lah aku salah ngono lho. Nah, biasanya napa? Bapak-bapak terutama nggih, biar istri napa sampai rumah senang, Bapak Ibu sekalian. Napa kalau jenengan pulang jangan lupa bawa hadiah. Jangan cerita saja tadi di kantor loh saya makan sate bersama teman-teman gitu ya, enggak diceritakan sampai setengah jam di depan istri, tapi enggak bawa sate, Pak. Pripun Bu kinten-kinten Bu jenengan? Nggih. Nggih. Maka saya itu kadang seneng itu kalau di warung itu jangan sendirian, sama-sama. Kopi ini enak ya, oh enak gitu. Tapi nek minum kopi sendirian, kayak ngomong cerita kopi ini enak, oh, raja aja biar ngomong enak. Saksi ini sopo, yuk saksi ini Gusti Allah. Nek ngono wis repot. Jadi kalau jenengan dahar ngunjuk, sebaiknya minimal berapa orang? 2 orang, sambil menyatakan enak nggih, alhamdulillah enak, masya Allah, gitu loh. Nah kalau gitu gimana, berkat ya dibawa istrinya, ini enak itu. Jadi sebelum istri makan itu sudah dikasih apa? Oh, semangat, enak, saksinya banyak, ya enggak. Terus ujung-ujungnya tadi saya dibosi gitu ya enggak, dibosi dikasih berkat lagi, masya Allah. Gitu. Insya Allah semuanya amal soleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tabu, yang kedua menikah apa? Aslahu. Ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, sebuah kebersamaan yang landasan sebuah keikhlasan itu harus dinamis, Pak. Harus kita itu ada target-target untuk peningkatan, Pak. Saya kadang-kadang sedih, masjid kita ini kan sudah 2 tingkat, Pak, gitu. Ini tingkat yang kedua ini kok kelihatannya suwung. Kenapa suwung? Tapi yakinlah banyak malaikat dan jin yang muslim, Pak. Nah itu kan, begitu aja Pak ya, itu Allah yang maha tahu. Apalagi malaikat dan jin muslim ditambah ponakan jenengan di atas, Pak. Anak-anak jenengan di atas menika, saudara kita di atas. Itu kan gabungan yang luar biasa. Ada orang yang beriman, ada jin muslim, ada malaikat. Gimana Pak kekuatannya? Dahsyat apa dahsyat, Pak? Apalagi sampai malaikat mendoakan jenengan, Pak. Kemudian jin yang muslim itu mendoakan jenengan, Pak. Semuanya insya Allah mudah dan dimudahkan untuk husnal khatimah. Maka setelah taubat menika, Bapak Ibu sekalian, harus ada aksinya. Nopo aksi ini pun aslahu. Coba Bapak Ibu, aslahu. Aslahu itu ada 2 makna Bapak Ibu sekalian. Yang pertama gimana kan apa? Siap diperbaiki dan memperbaiki. Itu namanya aslahu. Hah? Ya. Ngaten nggih? Saya ulangi ya. Aslahu menika napa? Saya salah, apalagi dipastikan salah dan banyak saksinya salah, Pak. Mosok ngindo. Nggih, pangapunten kula salah. Wis nabrak ngoten lho nggih. Wis jelas banyak saksi sik nesu. Ada info jadi sing nesu dhisik ki menang, Pak. Repot. Bapak Ibu sekalian, jadi aslah itu ada makna yang pertama itu napa Bapak Ibu sekalian? Siap menerima napa? Evaluasi nggih, itu ya.
dan siap untuk melakukan dari evaluasi itu. Itu aslahu. Itu makna yang pertama nggih. Halo. Makna yang kedua aslahu itu kan ada kata solaha. Napa solaha menika? Nggih solaha. Solaha menika napa? Setelah jenengan napa? Tadi yang pertama apa? Sadar menerima kesalahan, saya salah, nyun pangapunten, saya siap memperbaiki diri. Apa mana yang kedua? Apa yang jenengan lakukan ngoten lho nggih? Maka para ulama itu menyatakan kalau salah saya terkait dengan makanan, terkait dengan harta, langsung infak. Sekarang ada M-Banking, langsung transfer. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Bapak Ibu, kebersamaan terus kita bina dengan semangat ikhlas, semangat menjadi pejuang Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka semakin raket kula panjenengan sami. Nek saged menika napa? Bukan lagi limnya niku napa Pak? Nek sing ditempel niku ndamel lim napa jeneng sing sampai tahunan itu loh, itu loh. Jadi kebersamaan kita, ikatan kita itu napa Bapak bilang seakan-akan napa sudah menyatu Pak. Ngaten. Nek wis menyatu ki napa? Ora gampang tersinggung, Pak. Nyun pangapunten kalau saya megang begini, karena sudah sering pemain kita ketemu, kuwi nyampuk nyekel aku. Oh. Ya enggak? Pemain gitu ya. Salaman, nyampuk salaman. Jadi ketika hal-hal yang sudah biasa kita akan tahu, Pak. Ya. Kalau dia nggak suka ditepuk begini, ya jangan nepuk kan begitu, Pak. Umpamanipun. Bapak dan Ibu sekalian, semoga sekali lagi ya kebersamaan nanti monggo kita buktikan dengan semangat keikhlasan, dengan semangat kita berjuang karena Allah dan Rasulnya, dan kemudian kita Bapak Ibu sekalian selalu bertaubat ingin kembali kepada Allah dan siap untuk memperbaiki diri, dan kemudian umat ini akan semakin apa Bapak Ibu sekalian akan semakin mendapatkan kemuliaan terutama di hadapan Allah dan di hadapan alam semesta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif wulatal muslimin wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa itbaru lailik wa aswadu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'a binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.